Kita mulai aja, Mei. 1 menit lagi, Prof. Alah, nggak apa-apa lah, beda dikit. Nggak apa-apa, Mei. 1 menit mah nggak ngepek. Oke, saya mulai ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. teman-teman semua. Terima kasih atas antusiasme dan partisipasi teman-teman dalam kegiatan webinar kali ini. Perkenalkan, saya Maiza Saifullah yang akan bertugas sebagai moderator. Tema yang akan kita bahas adalah Satu Indonesia Award, di mana pemateri kita kali ini yaitu Profesor Ono Widodo Purbo, MPhD, PhD, pakar IT idola kita semua, akan menjelaskan mekanisme dari kegiatan tersebut. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa tata tertib yang perlu kita patuhi bersama agar acara ini berjalan dengan lancar. Yang pertama, selama webinar berlangsung, pastikan mikrofon teman-teman serta kamera dalam kondisi tertutup, kecuali saat dipersilahkan agar kegiatan berjalan dengan lancar. Yang kedua, jika memiliki pertanyaan, silakan menggunakan fitur raise hand atau dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat. Pertanyaan akan dijawab selama pemaparan materi berlangsung. Yang terakhir, pastikan teman-teman mengisi daftar hadir yang akan dibagikan oleh panitia karena data absensi tersebut akan digunakan untuk mendapatkan e-sertifikat. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi kepada Prof. Ono Widodo Purbo, dipersilahkan. Terima kasih, Mei. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam. langsung aja ya. Jadi nanti kalau ada apa-apa silakan tulis di chat. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di chat. Saya akan coba sharing dulu. Ini mah santai ngobrol lah, sharing-sharing. Kok layar saya belum keluar ya? Ulang. Ini kayaknya ada yang nggak beres, lemot banget. Bentar. Share. Share. Oke. Ini lagi nggak beres nih, lemot banget nih. Oke. Eh, Tuh. Kok lagi? Oke, saya tutup ya. Oke. Eh, jadi gini ceritanya. Di Indonesia itu sebenarnya banyak sekali award-award buat anak muda di Indonesia. Termasuk nanti salah satunya Satu Indonesia Award. Jadi kalau kita cari di Google, nih kalau googling keywordnya bisa anak muda Indonesia inspiratif lah paling gampang. Ini nanti banyak nih, jujur banyak. Jadi ini bukan sesuatu yang susah dicari sih sebenarnya. Ada yang kayak Ruang Guru, apa segala macam, mereka juga punya award. Oke. Muda tuh relatif ya. Muda relatif, ada yang cuman SMA, ada yang mahasiswa. Kalau Satu Indonesia Award tuh maksimumnya 35 tahun. Diulangin 35 tahun. Jadi mudanya tuh relatif tua sih sebenarnya. Oke. Kalau kira-kira kenapa award ini diberikan, ada banyak eh, apa tujuan lah buat award-award ini. Ini kayak liputan 6, ini ada Kemenpora, ini pasti ada tujuannya macam-macam. Tapi inti yang sederhananya adalah eh, orang-orang ini atau lembaga-lembaga ini atau perusahaan-perusahaan ini ingin membantu anak-anak muda di Indonesia biar maju. Karena itu yang dibutuhin buat teman-teman yang lain semua. Jadi kadang-kadang orang-orang justru kalau kita lihat ya, banyak justru orang muda yang semuanya serba terbatas, justru mereka yang biasanya berjuangnya lebih gila. Jadi kalau misalnya bapaknya udah kaya, udah gitu tiap hari naik mobil, udah gitu sekolahnya di sekolah yang mahal, udah gitu laptopnya misalnya harganya 20 juta, kadang-kadang itu bukan orang-orang yang tough, yang struggle, yang bisa dicontoh. Justru yang ngasih award ini nyari orang-orang yang bisa bermanfaat buat orang banyak dan menjadi inspirasi buat lingkungannya sama teman-teman seumurannya lah kira-kira kayak gitu. Ini ada satu tim Mayor Teddy itu contohnya. Ini kelihatan di liputan liputan 6 ya. Oke, kira-kira itu. Nah, sekarang saya akan ngasih tapi award-award ini sebagian nggak ada, cuma dikasih penghargaan aja.
Sebagian ada yang ngasih hadiah juga, cuman kalau mau jujur, jarang yang ada yang bisa ngasih seperti Satu Indonesia Award-nya Astra ini. Astra ini sudah 16 tahun, ini udah ke-16 tahun, tahun ini udah 16 tahun ngasih award. Saya sudah jadi juri selama 15 tahun. Jadi awarding ini udah 16 tahun lamanya, lama loh. Dan saya jadi jurinya udah 15 tahun, jadi lama juga. Oke. Ini deadline-nya tanggal 28 Juli, jadi sebentar lagi. Sekarang sudah April, Mei, Juni, Juli. 4 bulan lagi lah ya. Mei, Juni, Juli lah, 3 bulan lagi lah praktis ya. Karena udah Aprilnya udah April akhir, jadi ini udah tinggal 3 bulan lagi. Nah, ini udah 16 tahun. Kalau mau boleh terus terang dan jujur, setiap tahunnya menerima bukan lamaran ya, nominasi sekitar hampir 20.000 orang. Jadi ini banyak banget sih yang nominasi. Nah, saya akan sharing nanti polanya seperti apa dan tip dan triknya seperti apa nantinya ya. Oke, saya kasih tahu dulu hadiahnya dulu ya, biar semangat. Hadiahnya nggak kecil, jujur hadiahnya nggak kecil. Terakhir tahun lalu hadiahnya 65 juta rupiah tahun lalu. Waktu di awal hadiahnya nggak segitu. Kecil, hadiahnya kecil, tapi sekarang makin ke sini makin parah hadiahnya 65 juta rupiah, parah banget. Saya ngelihatnya sampai terkagum-kagum. Ini kalau ngomong terus terang, jarang sekali award yang bisa bertahan selama ini, 16 tahun, dan punya hadiah setinggi itu. Itu yang pertama. Cuman Astra juga tidak hanya mencari award yang level yang ini, Astra juga ngasih award untuk tingkat provinsi juga sih sebenarnya. Jadi ada yang provinsi, ada yang ini nasional nih. Satu Indonesia Award yang ini adalah nasional, tapi dia juga ada yang levelnya provinsi juga. Jadi misalnya tidak masuk ke level yang ini nasional, bisa masuk ke provinsi. Oke, bayang ya. eh ini jurinya ada, ada Ono di situ, ada Budiah, ini dari Astra sendiri, ada Ono lewat lah. Ini ada dari Billy Bun dari Yang On Top, ada Pak Fasli Jalal, ada Bu Nila Muluk. Pak Fasli itu bukan bekas ya, mantan Wakil Menteri Dignas. Kalau ini Bu Nila Muluk itu mantan Menteri Kesehatan. Di sini ada Pak Emil Salim, ini yang paling senior di antara kita. Umur beliau sudah 98 tahun dan beliau adalah terakhir Menteri Lingkungan Hidup waktu zamannya Pak Soeharto. Presiden Soeharto, beliau lingkungan hidup, dan ini Pak Emil Salim tuh tajam kalau nanya. Saya juga ngeri kalau beliau lagi nanya, saya takut. Mendingan saya kabur. Ini nanyanya paling sadis di antara kita semua nih. Terus Bu Puni, beliau sekarang posisinya adalah salah satu dewan penasehat atau pengawas dari BRIN, Badan Riset Indonesia. Kemudian di sini ada Dian Sastro, ya tahu semua lah, nggak usah disebutin. Ini ada 2 orang yang bikin salah fokus di sini, ada Dian Sastro, ada satu lagi Raline Shah. Raline Shah kalau belum tahu barangkali beliau itu adalah asisten menteri ya di Komdiji. Terus ada lagi Mas Arif Zulkifli, kita biasanya sebutnya Mas Azul, ini Direktur Utama Tempo. Dan yang terakhir adalah Boy Klana. Jadi ini adalah profil dari juri-jurinya. Nah, di bawah ini nanti kalau teman-teman ke bawah, di sini ada contoh-contoh pemenangnya. Ini kalau kita lihat, ini dari judulnya kelihatan ini masalah kesehatan. Dari judulnya ini masalah apa sih namanya? Pendidikan. Ini lebih ke masalah. Jadi ini nggak kelihatan nih apa, tapi dari ini sebenarnya lebih ke masalah wirausaha kalau nggak salah. Mana ya? Saya bingung antara, oh yang ini bukan wirausaha, yang ini lingkungan hidup, yang ini wirausaha, ini penenun, ini wirausaha, yang ini teknologi. Jadi kalau kita lihat ada 5 bidang nih, kesehatan, pendidikan,
lingkungan hidup, wirausaha, teknologi. Oke, nanti kalau saran saya klik, ini ada tahunnya di sini, ada tahun 2024, kita bisa pilih tahun berapa. Kalau saran saya gini, tolong diklik di masing-masing tahun dan dibaca profil dari bidang yang pengen kita masukin. Misalnya kita sukanya sama teknologi, diklik nih. Oke, nih ngerjain apa nih? Irfan. Klik namanya, klik produknya, cari di Google, makhluk apa? Dia ngerjain apa? Kita bisa lihat. Kenapa dia bisa sampai dapat award. Nah, ini saya kalau kalau Irfan kebetulan sejak award kemarin dia lumayan dekat sama saya jadinya. Kita jadi dekat karena kita sama-sama orang teknologi. Ini dia bikin Awan.io. Ini kalau teman-teman komputer sering pakai VirtualBox, pakai VMware, dia bikin seperti itu. Dan ini aplikasinya dia dipakai di cloud. Contoh cloud yang pakai cloud provider ya. Contoh yang pakai adalah ID Cloud Host. Jadi ini dahsyat nih sebetulnya. Dahsyat banget. Kalau mau boleh terus terang jujur, jurinya nggak ada yang ngerti. Ini makhluk apa yang dia, yang dia bikin. Jadi semua juri nanya sama Ono aja. Ono, ini gimana? Bagus nggak? Ya bagus lah. Gila ini yang dia kerjain. Dahsyat banget. Karena dia ngelawan VMware, dia ngelawan apa VirtualBox, dan dia berdampingan banget sama OpenStack dan teman-temannya. Ini dahsyat banget ini sebetulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia dipakai bukan hanya di Indonesia tadi ada ID Cloud House, dia dipakai di Belanda, di mana di luar negeri juga dipakai. Jadi ini kacau nih orang satu. Makanya kalah semua yang lain karena dia sudah masuk ke tahapan internasional. Dan dia ngerjain ini makhluk ini ordernya beberapa tahun sih. Kalau nggak salah 4-5 tahun deh. Jadi ini bukan bukan proses sebentar. Dan dia bikin developer, nyiapin developer, dia mengedukasi developer supaya bisa sampai level seperti ini. Nggak gampang ya dia kerjain. Makanya pas juri-juri, kalau udah teknologi biasanya juri suka nanya ke saya ya. Mono, ini gimana? Oke, saya bilang gitu aja sih. Oke, beres ya. Nah, ini teman-teman bisa klik juga tahun 2003 seperti apa. Nih ganti orang langsung. Yang teknologi yang ini nih, Mas Reza. Oke, kalau ini lingkungan hidup. Oke, di sini ada wirausaha, ini pendidikan, ini kesehatan. Ini pendidikan ngeri banget juga sih sebenarnya. Bayangkan Mbak Diana itu mengabdi di Papua. Eh, Memang kalau kita lihat muridnya sih cuman sekitar 20-30-an orang sih. Cuman pengabdiannya luar biasa banget. Dia dari Jawa, pindah ke sana. Kacau. Kalau yang ini Mas Reza tuh kira-kira gini yang dia kerjain. Jadi dia kan banyak desa-desa wisata. Di Indonesia tuh banyak desa wisata. Yang masalah dengan desa wisata, manajemen di belakangnya rata-rata manual. Jadi misalnya ada karcis, manual, pakai kertas, segala macam. Terus nanti pola buat marketingnya manual, keuangan, semuanya manual lah. Nah, Reza ini bikin aplikasi supaya desa wisata ini bisa pakai aplikasi. Jadi misalnya tadi untuk karcis bisa pakai QR code, pakai jadi orang download aplikasi, bisa daftar jauh-jauh hari apa segala macam. Termasuk nanti urusan apa marketing, terus urusan booking misalnya rumah apa sih kalau di sana tuh. Kayak kan kita bisa homestay lah, homestay. Bisa kayak gitu-gitu. Semua dibantu sama aplikasinya dia buat desa-desa wisata. Jadi ini keren banget dan dia udah ratusan desa apa ribuan desa. Banyak sih desa yang dia bantu. Bisa dibaca-baca sih nanti. Aplikasinya namanya apa nih? Lupa saya. Ada nama Otorin nih. Bukan. Iya nih. Ini akademinya dia ya. eh oh iya Otorin nih. Otorin Visitor Management System. Jadi namanya Otorin. Mas Reza ini juga dosen sebetulnya di BINUS. Ya dia dosen muda di BINUS dan dia bikin seperti itu. Nanti jadi tolong dibaca-baca yang dikerjain dan ini yang dikerjain dahsyat-dahsyat semua.
Nanti kita coba milih mau yang masuk yang mana, kira-kira itu ya. Jadi langkah pertama, kita harus tahu kekuatan kita dan kita harus tahu kekuatan lawan kita dan kita bisa milih masuk yang mana, gitu. Iming-imingnya bukan hanya 65 juta rupiah sebagai pemenang, tapi juga siapa namanya, Astra itu juga punya banyak program buat pengabdian masyarakat. Mereka punya desa berseri, banyaklah, ada beberapa program. Nah, kalau misalnya cocok dengan programnya dia, selain 65 juta rupiah, seringkali orang-orang ini diajak untuk terjun untuk bantu di program-programnya dia. Ini bantu bukannya gratis ya, bantu dikasih uang transport, apa dikasih semua sih. Jadi enak banget sih sebenarnya. Tapi mereka cari yang terbaik di antara yang terbaik. Nah, ini 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 sebetulnya kalau kita ngomong terus terang, kalau kita ngelihat di baliknya ya, kalau ini udah jelas teknologi, teknologi banget. Ini di baliknya dia ada teknologi. Jadi sebetulnya banyak di antara ini semua, di baliknya ada teknologi sih sebenarnya. Oke, kalau ini tadinya nggak ada teknologi, Mbak Diana itu nggak ada teknologi, akhirnya saya masukin teknologi ke dia. Jadi kita bisa masukin sesuatu juga sih. Coba kita lihat yang tahun sebelumnya lagi. Ini teknologinya, ini IT, tapi dia bukan orang IT, dia orang pertanian kalau nggak salah. Mas Puandra ini orang pertanian, dia bikin sensor IoT, Internet of Things, buat tambak udang. Gitu. Soalnya udang itu mahal. Kalau sampai udangnya mati, petani udang akan rugi miliar rupiah. Makanya akhirnya para petani ini minta tolong sama orang-orang yang bisa untuk menjaga supaya kualitas airnya terjamin, makanan udang terjamin, ekosistem, suhu dan sebagainya terjamin, dan itu semua dikontrol pakai komputer. Jadi ini yang dilakukan oleh Mas Puandra itu. Oke, silakan dibaca-baca yang lainnya juga ya. Ini keren-keren sih sebenarnya. Saya banyaknya ke arah teknologi aja ya. Yang bagus juga 2019 kalau nggak salah. Oh, bukan salah. Bentar kali. Oh, salah. Apa 2018 ya? Apa 2020 kali ya? Iya 2020. Ini eh Yoga, Mas Yoga Pratama, I Gede Merta Yoga Pratama, dia bikin aplikasi buat nelayan supaya bisa nyari ikan di laut. Jadi kan nelayan kan selama ini cara nyari ikannya ya dia ngabisin bensin buat perahunya buat nyari-nyari ikan. Ya kasihan banget kan. Udah ikannya nggak seberapa, bensinnya habisnya banyak. Jadi supaya bisa dapat dapat lokasi ikan langsung, dia bikin aplikasi. Dan aplikasi ini pakai data dari bukan BMKG, kalau di Indonesia BMKG, tapi datanya nggak bagus. Dia pakai data dari NOAA. NOAA itu BMKG-nya Amerika, kebetulan BMKG-nya Amerika meluncurkan satelit buat monitoring laut dan sebagainya. Oh ya ini namanya kan Gede Merta Yoga Pratama, lokasinya di Bali. Jadi dia bikin aplikasi buat itu di Bali sih sebenarnya. Dengan cara itu si nelayan di Bali, jadi waktu melaut tinggal lihat aplikasinya Yoga, kemudian mereka akan turun ke laut dan dapat ikannya langsung tanpa membuang banyak bensin gitu. Solar sih sebenarnya makanya. Nah, eh ini jujur, jurinya nggak ngerti apa yang dikerjain sama Yoga. Ini udah main AI sebetulnya, udah kategorinya artificial intelligence. Tapi artificial intelligence-nya dipakai buat navigasi sih, buat GPS. Eh, Ngarahin perahu, terus melokalisir lokasi ikan dan sebagainya. Jadi ini keren banget sih. Jadi kalau kemarin juri-juri nggak ada yang ngerti sih. Ono itu yang dikerjain apaan? Mereka pikirnya pasang radar, Yoga punya kapal buat ada yang ada radar ikannya, dia tahu ikan ada di mana. Jadi selama ini kan caranya nelayan tuh pakai kayak gituan, tapi itu kan yang mahal, harus punya radar ikan segala macam. Nah kalau yang ini dia taruh aplikasi, aplikasinya free, bisa dipakai Android, nanti langsung turun ke laut. Ini keren banget yang ini. Kebetulan kemarin saya ketemu dengan salah satu teman saya di ITB, namanya Profesor Bambang STIE. Oke, oh bukan Bambang Kismono.
Bukan Bambang, oh Bambang banyak banget ya. Namanya Bambang Rianto. Ini dia makhluknya. Oke. Ini nggak sengaja saya kemarin ketemu, kita ada reunian kebetulan. Ini dia Bambang Rianto. Ini teman sekelas saya kebetulan. Ini seumuran lah kita. Nah, kita ngobrol lah waktu reunian itu. Terus saya ceritain tentang yoga. Ternyata yoga berinteraksi juga dengan Pak Bambang Rianto ini, dan mereka lagi bikin sensor, bukan sensor sih, lebih ke radar buat deteksi ikan lah. Jadi ternyata yoga sedang mengembangkan tidak hanya tergantung dari data dari NOAA, dari BMKG-nya Amerika yang dari satelit aja, tapi mereka juga masang radar-radar buat nyari ikan di laut di Bali. Jadi ada 2 sensor nih nanti, kira-kira kayak gitu. Oke, jadi ini mudah-mudahan kebayang bentuk pertempurannya seperti apa. Itu satu. Oke. Sekarang kita mulai masuk ke, oh itu link absen udah dikasih sama Mei. Silahkan diklik tuh link absennya buat inilah, buat apa sih? Buat sertifikat. Oke, ini beres ya. Saran saya tolong dibaca-baca. Nah, sekarang saya masukin syaratnya. Eh Jadi periode pendaftaran sebetulnya sudah dibuka sejak tanggal 28 Februari dan akan ditutup tanggal 28 Juli 2025. Dan nanti proses awardingnya, penjuriannya dari akhir Juli, jadi Juli, Agustus, September, Oktober akan pemberian award. Kira-kira kayak gitulah polanya. Oke. Nah, ini saya gedein lah biar kebaca ya. Oke. Jadi tanggal 28, saya 28 Juli terakhir, hadiahnya eksplisit ditulis 65 juta serta pembinaan kegiatan. Nah, ini yang bervariasi tergantung dari apakah cocok enggak aktivitasnya dengan kegiatannya si Astra sih. Oke. Nah, sekarang bidangnya ada 5: pendidikan, seni budaya, lingkungan, wirausaha, kesehatan, sama teknologi. Kira-kira itu bidangnya. Saya sendiri lebih banyak mengarah ke arah teknologi, tapi kita biasanya setiap juri akan berinteraksi di semua bidang sebetulnya. Cuman masing-masing juri ada spesialisasinya sih sebenarnya. Kalau Pak Emil Salim lingkungan hidup, kalau Pak Fasli saya kadang-kadang masuk ke pendidikan. Terus wirausaha Bu Puni gitu. Nanti kesehatan juga Bu itu Nila Muluk, teknologi hampir praktis saya sih. Kalau udah teknologinya berat mulai pada ngeliriknya ono doang. Yang lain pening kepala soalnya. Oke, itu beres ya. Tuh, itu bidang. Kalau boleh saran, ini saya kasih tahu kesempatan buat menangnya ya. Kesempatan buat menang tuh kira-kira gini. Kalau banyak sekali yang masuk, kompetisinya jadi tinggi. Jadi probabilitas untuk dapatnya jadi kecil kalau banyak yang masuk situ. Ini kalau mau jujur, yang paling sedikit yang masukin adalah teknologi. Jadi ini teknologi hampir nggak ada yang masukin sih. Jadi biasanya hanya 10% dari rata-rata masing-masing. Jadi misalnya di sini ada 3.000, ini ada 3.000, teknologi itu 300 gitu. Paling 1.000, paling pol juga. Jadi dikit teknologi. Karena dikit sebenarnya probabilitas buat menangnya lebih tinggi kalau di teknologi sebetulnya. Kalau mau jujur sih. Cuman yang jadi masalah gini, waktu kita masukin kita nggak nulis sebetulnya kita masuk ke bidang yang mana. Nah itu yang jadi masalah tuh. Kalau boleh saran ditulis, saya pengen masuknya teknologi, ditulis di atasnya. Saya tolong dimasukin ke kategori teknologi dong, gitu, ditulis di atasnya. Soalnya si panitia kalau baca misalnya, contoh gini, kita bikin e-learning. E-learning kan belajar pakai teknologi ya, belajar dibantu teknologi. Itu seringnya dimasukin pendidikan, padahal dia bukan teknologi, padahal dia teknologi gitu kan. Jadi bingung kadang-kadang suka dipindahin. Makanya kalau kita pengennya kita dimasukin, kita mau berantemnya dengan teknologi yang lain, tolong ditulis saja di atasnya, saya masuknya teknologi dong, gitu. Tulis. Oke. Jadi ini semua seringkali ada teknologinya sih. Contoh di lingkungan hidup, teknologi yang paling kerasa adalah teknologi buat recycle. Ini misalnya kemarin tuh sampah
kulit pisang atau pisang ya, batang pisang dan sebagainya, bisa kita buat jadi tas, dan itu pabrik dia bikinnya, dia bikin pabrik. Jadi keren banget ini bikin pabrik. Pabrik kan teknologi sebetulnya. Jadi ada yang teknologi, tapi akhirnya dimasukin lingkungan. Soalnya di teknologi biar masuk yang teknologi berat banget sih biasanya masuk ke teknologi. Itu ya. Jadi kita bisa bilang kita masuk teknologi yang mana. Nah, sekarang siapa saja yang bisa mengajukan award. Nah, program ini boleh, jadi ini masing-masing bidang ini, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan segala macam, boleh individu, boleh kelompok. Sah dua-duanya. Yang penting, jadi pada zaman dulu kala kita individu sih sebenarnya. Awalnya individu, perorangan. Cuman makin ke sini ternyata lebih banyak kelompoknya daripada individu. Ya orang Indonesia kan lebih suka tim ya kalau kerja, bukan sendiri-sendiri. Mereka rata-rata tim, jadi akhirnya banyak yang kelompok. Akhirnya masing-masing kategori ini tidak akan dibedakan apakah itu individu atau perorangan. Ini nggak dibedain sih. Jadi individu sama perorangan nggak akan dibedain. Yang penting bidangnya apa. Jadi ini boleh individu, boleh kelompok. Oke. Yang penting adalah inisiator atau ketua kelompoknya maksimal 35 tahun. Itu yang penting pada saat pendaftaran ya. Maksimalnya 35 tahun. Oke, tentunya kita akan lebih senang kalau di bawah 35 tahun sih. Jujur, penerima award yang paling muda yang pernah ada di Satu Indonesia Award itu SMP. Jadi dia masih SMP. Jadi waktu Satu Indonesia Award pertama kali diluncurkan, salah satu pemenangnya adalah siapa namanya lupa lah. Karena saya waktu itu belum jadi juri. Jadi yang pertama saya bukan juri sih. Nah, itu SMP dia. Dan karena SMP, terus sekolah SMA, akhirnya dapat beasiswa dari Astra. Bisa sampai dapat beasiswa dari Astra. Oke. Nah, itu yang pertama ya. Ini bisa individu kelompok, kemudian umur di bawah 35 tahun maksimum. Eh, Inisiator atau ketua kelompok satu orang jadi perwakilan dari kegiatan dan tidak dapat diwakilkan. Ini jadi masalah nih. Jadi waktu presentasi segala macam orang itu yang harus maju gitu. Jadi harus nggak boleh diganti orang nggak bisa. Jadi orang itu kalau diganti ya udah bubar. Itu. Beres ya. Terus kegiatan itu harus orisinil memang diinisiasi sama sama kelompok itu atau orang itu. Jadi orisinil. Contoh yang tidak orisinil adalah gini. Misal ini ada perusahaan apa gitu ya, mereka pengen kegiatan di desa, kan bukan hanya Astra yang pengen kegiatan, banyak ada perusahaan-perusahaan yang mau bikin kegiatan di desa. Terus dia nyuruh atau PKK lah, PKK di desa. Mereka bikin kegiatan apa, terus lama-lama ini dibikin jadi kelompok. Nah, ini jadi nggak orisinil, kira-kira kayak gitu. Oke, jadi orisinil, kegiatan itu dijalankan tidak terafiliasi, ini penting nih, tidak terafiliasi dengan perusahaan, yayasan, atau institusi lain. Jadi emang betul-betul oleh kelompok itu. Oke, tidak ada afiliasi. Cuman kalau misalnya ada sponsor, sponsor kan bebas ya. Itu masih nggak apa-apa sih kalau ada sponsor. Tapi lebih disukai yang betul-betul netral, mandiri. Yang tidak disukai itu kalau kegiatan itu merupakan bagian dari perusahaan A gitu. Itu coret biasanya langsung. Soalnya kan gimana ya, ini kalau dari sisi Astranya sendiri nih, bukan dari Ono ya. Dari Astranya nggak mungkin Astra mengendorse perusahaan lain gitu. Kan jadi repot urusannya. Kira-kira kayak gitu sih. Jadi kalau ini programnya dijalankan oleh perusahaan lain, jadi masalah. Tapi misalnya, kan tadi ada kewirausahaan di atas nih. Ini perusahaan. Berarti dia perusahaan dong. Ya kalau dia kerja buat dia sendiri ya nggak apa-apa. Jadi boleh kalau itu sih. Karena itu kewirausahaan. Oke. Tapi tidak boleh terafiliasi dengan perusahaan lain. Gitu. Tapi dia aja nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, terus ini harus sudah pernah dioperasikan, pernah berjalan selama minimal 1 tahun. Oke. Jadi kalau Anda dengerin sekarang dan belum pernah ada apa-apanya, ya nggak bisa. Cuman saya yakin setiap orang pasti ada sesuatunya sih sebetulnya. Tidak usah berpikir bahwa harus berbentuk formal. Misalnya kegiatannya kita minterin orang-orang di sekitar RT, RW, syukur-syukur di kota kita gratis soal
IT atau soal apalah, nggak masalah sih. Jadi tidak harus ada berbentuk organisasi yang formalnya nggak perlu. Yang penting lebih ini perhatiin yang penting kegiatannya loh, bukan organisasinya. Bukan ada ketua apa, nggak penting yang itu mah. Jadi ketua, wakil ketua, bendahara, ada susunan organisasi, nggak penting. Yang penting kegiatannya loh, ingat tuh, ini yang dilihat kegiatannya, bukan organisasinya, bukan perusahaannya, bukan apa. Kegiatannya yang dilihat. Tapi minimal setahun. Nah, kalau bisa waktu nanti masukin segala macam, ada dokumentasinya nih, ada videonya, ada fotonya, itu yang lebih penting sih sebenarnya. Kegiatan, foto, video, catatan-catatan, syukur-syukur ada jejak digitalnya di internet. Itu lebih gampang, lebih enak. Ini jujur dulu ya, saya jurinya, saya suka monitoring jejak digital yang di internet sih sebenarnya. Jadi kalau ada yang harus saya nilai, saya cek di internet. Ini orangnya ada di internet kagak? Nilai yang ada di internet sama yang tidak ada di internet akan lebih tinggi yang ada di internet biasanya. Saya kalau ngasih nilai ya. Kan juri waktu ngasih nilai dia akan ngecek. Ini orangnya kegiatannya benar apa bohong sih, cek di internet. Kalau kita udah punya rekaman video di internet segala macam, jadi lebih gampang ceritanya. Karena di video-video itu ada tanggalnya, fotonya ada tanggalnya, postingan-postingan ada tanggalnya semua. Nah, itu gampang jadi ngeceknya, gitu. Makanya biasakan dari sekarang, posting apa yang kita kerjain sih. Yang positif ya, jangan posting komen-komen yang negatif, itu jatuhin kita. Soalnya saya kadang-kadang bisa ngelihat nih, ya kan saya crawlingnya juga pakai pakai software, kelihatan kalau yang jelek. Jadi jangan posting yang jelek-jelek lah. Apa, menyindir, apa, bukan menyindir ya, menjatuhkan orang, komentar yang jelek itu jadi jatuhin nilai kita juga sih. Kegiatan ini tidak pernah didaftarkan, tidak pernah menerima manfaat dari Astra. Jadi bukan kegiatannya Astra atau yang disponsori Astra. Nggak mau kalau yang kayak gitu. Nah yang penting kalau ini karena ini level nasional, kegiatan belum pernah menerima penghargaan nasional atau internasional. Kalau penghargaan level sekolah, penghargaan level kabupaten, kota, nggak apa-apa. Kalau yang satu Indonesia Award-nya ya. Tapi kalau dia levelnya level sudah dapat penghargaan dari kementerian apa gitu, penghargaan dari Telkomsel, dari perusahaan apa gitu, ya masalah itu. Jadi kita nggak bisa. Kenapa kayak gini? Kenapa tidak ngasih penghargaan yang sudah pernah dapat penghargaan? Kita nyari mereka yang belum pernah dapat penghargaan sih. Kalau yang udah dapat penghargaan, ya udah cukup. Kita cari yang belum pernah dapat penghargaan. Oke. Nah ini beres ya, penghargaan beres ya. Sorry, ini penghargaan udah beres nih. Sekarang kegiatan yang diajukan selaras dengan aspek sustainability program meliputi environment, social governance. Seringkali ya ini ada lingkungan hidup, ada social governance segala macam. Eh Boleh dia kalau ini lebih gampang kalau dia bergerak di lingkungan hidup sih. Lebih gampang kalau di lingkungan hidup. Kalau kita bidang teknologi setengah-setengah gampang. Cuman kalau saya sebagai juri sustainability ini yang saya lihat, saya nggak terlalu ke arah sini sih, karena teknologi susah-susah gampang di sebelah sininya sih. Saya kalau sustainability yang akan saya lihat adalah kira-kira kalau kegiatan ini saya kasih award, kita kasih penghargaan, kira-kira bakal langgeng nggak sih? Mereka akan nerusin nggak untuk seterusnya. Jangan sampai dikasih award udah gitu, udah dapat duit, udah bubar. Nah, kan nggak lucu banget kalau udah kayak gitu. Jadi kita harus mastiin bahwa yang dapat award ini akan terus berjuang supaya cita-citanya bisa tercapai. Misalnya kita berjuang supaya semua anak di Indonesia bisa ngerti AI pada waktu dia SMP. Nah, kita harus kalau dikasih award ini ya harus terus supaya sebanyak mungkin gitu. Ini kira-kira itu ya, ini sustainability dan hubungan. Seringkali orang kalau udah baca ini udah gitu menghubungkannya dengan SDG.
Oke, sustainable development, apa, objektifnya itu. Nah, ini, nggak terlalu ke sana sih sebenarnya. Ya kita mention aja, tapi yang lebih utamanya kita aktivitasnya akan jalan terus, kira-kira gitu. Yang penting juga, Karsa nggak akan ngasih buat karyawan Astra atau mitra-mitra Satu Indonesia Award. Jadi di luar dari panitia lah. Panitianya nggak akan ngasih award buat orang dalam. Orang ordal dicoret langsung. Kalau udah ketahuan dia orang Astra, orang dalam, coret. Nggak dapet. Jadi mitra juga nggak dapet. Mitra tuh ada banyak mitra ya yang terlibat. Ada yang on top, ada Tempo, ada Antara, apa segala macam, nggak akan dapet. Itu nggak akan dapet award. Oke. eh Kita bisa mendaftarkan orang lain juga. Seringkali kita berpikir pendaftarannya buat diri sendiri. Kalau mau diri sendiri boleh sah, boleh-boleh aja. Tapi kita juga bisa bantu orang lain buat kita bisa bantu mendaftarkan orang lain. Oke, cuman yang penting nanti bikin ceritanya. Karena waktu pendaftaran itu kita harus bikin tulisan sih. Gitu ya. Oke, ini udah mulai kebayang. Nah, ini kalau cerita jujurnya, banyak yang menerima award seringkali nggak tahu siapa yang daftarin. Jadi banyak loh yang kayak gitu. Jadi banyak dia dapat award tapi nggak tahu yang daftarin siapa. Tapi dapat award. Nah, sampai dia kaget-kaget. Oh, loh kok saya dipanggil? Kenapa? Siapa yang daftarin? Nggak tahu. Oke. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak tidak dapat diganggu-gugat. Ya itu biasalah. Nah, jadi silahkan daftar ke ini. Nah, ini mah ininya ya jurinya siapa aja, ada Bu Nila, Pak Emil, Pak Fasli, ada Tri Mumpuni, ada Ono, ada Mas Azul, ada Dian Sastro, Billy Bun dan Ralin Syah. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke cara daftar. Cara daftarnya bisa masuk ke satuindonesiaawards.astra.co.id. Oke. Harus login nih kalau nggak salah. Saya kecilin dulu lah. Ini harus login. Kita bisa login pakai Google. Oke, saya akan coba login pakai Google. Oke, ini on. Oke. Bentar. Ini dashboard. Mana buat form buat masuk. Oh, daftar di sini nih. Kita bisa daftar. Kita bisa masukin nama tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, email, handphone, segala macam pekerjaan, alamat ini. Pesertanya mau perorangan atau kelompok. Ini nggak ngefek sih sebenarnya. Sekarang mau sama aja, mau perorangan atau kelompok sama aja. Cuman ini saya harus lanjut nih. Tapi ini saya nggak bisa lanjut, harus diisi dulu. Jadi, oke, saya baca di sini aja ya. Di atas mudah-mudahan ada kebaca nih. Eh kita bisa memberi penjelasan tentang kegiatan itu nanti, bukan bisa, wajib memberi penjelasan tentang kegiatan itu, bentuknya tulisan. Kalau saran saya waktu nulis juga dikasih URL album foto, URL video YouTube, dimasukin di sini. Nanti saya jelaskan lebih jelas lagi yang di sini ya. Saya global dulu ya. Terus, jadi ini yang penting yang di sini yang akan kita nilai sebetulnya yang ini, penjelasan kegiatan. Terus, tapi ini harus lengkap dulu nih semua ya. Ini semua lengkap. Yang akan fatal adalah di tanggal lahir sih sebenarnya. Karena ini 35 tahunnya di situ. Soalnya banyak juga yang mendaftarkan umurnya di atas 35. Itu langsung dicoret semua tuh. Oke. Jadi ini dicoret. eh Panitia juga ini kalau ngomong jujur ya, panitia nggak suka kalau pemenangnya semuanya laki-laki. Soalnya kecenderungan itu tinggi nih, laki-laki lebih aktif daripada perempuan. Jadi jenis kelamin kalau ada yang perempuan sebetulnya dia akan punya prioritas lebih tinggi daripada laki-laki sih sebenarnya, karena panitianya lebih suka rada balance lah gendernya. Ada perempuan, ada laki-laki, kira-kira kayak gitu. Terus alamat provinsi, kalau mau jujur
Sebagian besar yang masukinnya Jawa sih. Jawa Timur, Jawa Tengah, banyak banget. Jadi sebetulnya yang banyak dilirik yang luar Jawa, banyak dilihat juga. Jadi misalnya gini, kalau ada dua hal yang sama, ada dua kegiatan yang sama, satu di Jawa, satu di Papua, pasti yang diprioritaskan yang Papua. Kalau sama ya, sama persis. Kalau sama persis, prioritasnya yang luar Jawa pasti. Gitu. Jadi ini provinsi sama kabupaten penting banget karena menentukan prioritas sih sebenarnya. Karena Jawa udah banyak banget, asli Jawa banyak banget. Sebagian besar yang masukin Jawa sih. Ya emang kondisinya Indonesia Republik itu gitu. Tapi ya kita pengen rada melihat yang luar juga bisa dinaikin gitu. Kalau Jawa udah pada jago-jago lah. Nah, ini penjelasan kegiatan nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Terus kalau yang menominasi bukan diri sendiri, orang lain, kita butuh informasi siapa yang menominasi. Yang ini mau tambahan aja sumber informasinya dari mana. Nah, sekarang saya harus menjelaskan tentang penjelasan tentang kegiatan itu sendiri. Tapi ini hanya bisa keluar kalau saya sudah ngisi ini. Masa cerita doang ya? Ini penjelasannya pada dasarnya saya buka aja lah. Oke, bisa digedein nggak ya? Reference kali ya. Font. Oke. Oke. Ada 5 hal yang akan dinilai dan harus ditulis. Yang pertama apa ya? Eh, Niatnya lah kira-kira. Apa yang pendorong kita visi misi kayak niat gitu. Kenapa kita ngerjain itu? Jadi niatnya kenapa? Eh, ini kalau mau jujur, nanti di semua tulisan juri biasanya akan menilai eh, seberapa besar dampaknya sih. Dampak sama sustainable itu nilainya tinggi banget sih. Jadi pertama niat harus ditulis. Kenapa kita ngerjain itu? Kenapa si orang ini mengerjain itu? Niat. Terus kesulitan. Tapi ntar biasanya bahasa Inggris sih. Kita nulisnya bahasa Indonesia ya. Tapi ntar tulisannya bahasa Inggris, obstacle atau apa nggak tahu lah. Pokoknya nanti di formnya kadang-kadang ditulis bahasa Inggris. Yang kedua tingkat kesulitannya. Nah, ini yang akan membedakan antara Jawa sama luar Jawa. Jawa biasanya tingkat kesulitannya lebih rendah daripada luar Jawa. Luar Jawa tingkat kesulitannya lebih tinggi sih, jujur. Makanya kadang-kadang ada yang guru yang cuma minterin 30 orang sama guru yang minterin 1.000 orang di Jawa beda. Karena yang di Jawa 1.000, yang sana 30 orang tapi di puncak Gunung Jayawijaya. Ya susah itu. Dan ada kisah salah satu pemenang Satu Indonesia Award, dia dari Maluku dan dia minterin orang di Papua sampai dia itu dilemparin batu sama orang Papuanya. Buset. Perempuan lagi. Parah banget deh. Pokoknya kalau udah ngelihat kisah-kisahnya kadang-kadang nangis sendiri. Jadi niat kesulitan. Kemudian kita pengen ngelihat output. Output tuh kira-kira kegiatannya tuh apa? Apa aja yang udah dikerjain. Oke. Nah, di sini output atau outcome itu kita biasanya ngelihat angka jumlah. Misal kita bikin website atau bikin video di YouTube dan sudah ditonton 1 juta. Beda dong dengan kita yang bikin video di YouTube ditonton sama 200 orang. Itu beda. Kira-kira kayak gitu. Outreach. Nah, outreach itu yang output bukan. Ya output ada angkanya terutama produknya apa ya? Produknya apa? Produknya kalau ada angkanya lebih bagus sih. Terutama produknya apa? Jadi makhluknya apa? Di outreach ini baru angka yang dominan. Kak. Syukur-syukur dia juga bermanfaat buat berapa wilayahnya ya, wilayahnya. Syukur-syukur bisa internasional, syukur-syukur internasional. Itu. Jadi outreach itu sudah bermanfaat buat berapa orang, di mana,
apakah sampai luar Indonesia? Nah, itu outreach. Kalau output atau outcome produknya apa, udah ada berapa produk per tahun atau berapa apa, kalau misalnya kita bikin aplikasi di Play Store, yang udah download berapa sih, gitu. Nah, cuman kalau angka ini sama angka ini sama ya sebenarnya. Cuman kalau yang di sini yang sejarah. Nah, kalau yang di sini kita bisa ngelihat juga, kan kita kalau dari statistik di Play Store atau apa, kita bisa ngelihat dia sudah dipakai di mana aja. Kalau Awan IO-nya Irfan kemarin, dia juga sudah sampai tahapan, saya sudah kerja, jadi nanti bikin gambarnya ini outreach bisa berbentuk gambar peta, peta Indonesia, boleh. Jadi bentuk peta Indonesia nanti kita kasih gambar eh, dampak yang sudah kita berikan di wilayah mana aja. Paling gampang outreach ini kalau kita punya produk makanan misalnya dan kita jual online, kita bisa ngasih tahu, oke, kita sudah dibeli di sekian kota di Indonesia, ini petanya loh di Indonesia. Kasih lihat gambar petanya. Tolong visual gambar-gambar itu dikasih juga biar enak juri ngelihatnya. Jadi niat, kesulitan, output, outcome, outreach, sama yang terakhir adalah sustainable. Titik. Jadi tadi kalau kita kasih dana ini, Anda menang gitu. Apakah Anda akan terus memperjuangkan apa yang Anda kerjakan? Kira-kira kayak itu sustainability. Gitu ya. Jangan sampai, atau misalnya gini, ada juga yang kegiatan-kegiatan yang betul-betul mengandalkan sumbangan orang. Nah, itu jadi berabe nih sustainability-nya. Kalau dia hidup dari sumbangan, kalau sumbangannya nggak ada, terus apakah mau jalan terus atau enggak? Nah, itu jadi masalah sustainability. Jadi kalau saya yang jadi juri, biasanya kalau udah kayak gitu, sustainability-nya turun. Angkanya dikecilin gitu. Dari 4 ini, yang akan gede angkanya 2. Yang paling gede ininya ya, porsi nilainya di outreach sama sustainability. Kalau niat, kesulitan, output itu biasa aja, apa apa eh, angkanya. Kalau yang outreach sama sustainability itu yang akan banyak menentukan apakah dia akan jadi menang atau enggak. Dua ini. Nah, Anda nulisnya bentuknya tulisan, nanti bentuknya tulisan ya, bentuk tulisan. Ini semua bentuknya tulisan yang di atas. Pastikan dalam tulisan ini ada URL foto-foto, terus URL video-video, syukur-syukur ada URL berita. Dan pastikan Anda belum pernah dapat award sebelumnya di tingkat nasionalnya ya. Karena kalau pernah dapat award di tingkat nasional, kita coret biasanya. Minta maaf aja. Soalnya kita prioritaskan yang belum pernah dapat award. Kalau ini udah pernah dapat award, turun langsung, dicoret. Award yang nasional ya, tapi kalau dapat misalnya juara SMA, juara SMP, atau juara di kelurahan, kecamatan, nggak apa-apa kalau itu sih. Ini levelnya level yang nasionalnya aja. Oke, jadi kira-kira ini yang penting. Mudah-mudahan kebayang. Oke, coba kita lihat lagi. Eh, ini udah, ini syaratnya udah. Terus yang ini dokumen yang harus disiapkan udah. Oke, sampai titik ini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silahkan diposting. Oke, nggak ada. Saya tambahin aja dikit. Ini udah waktunya udah hampir 50 menitan. Coba masuk ke ini, YouTube. Saya sering juga ngupload video-video Satu Indonesia Award nih. Atau saya masukin ini. Siap. Satu Indonesia Awards. Oke. Nah, ini banyak. Satu Indonesia Award. Ini banyak. Oh, ini ada ininya juga ya. Submit Your Best Initiative. Ini banyak video-videonya Satu Indonesia Award. Ini masuk apa? Yang tahun 2017 60 juta. Sekarang perhatiin udah 65 juta nih. Jadi naik terus sih. Oke. Silahkan dimasukin aja. Wah, ini juga keren. Ini dia bikin
Arya ini anak kedokteran, dia bikin aplikasi buat mengatasi corona sih. Oke, jadi silakan aja dilihat-lihat videonya Satu Indonesia Award. Saya juga kadang-kadang suka ngupload video waktu penjurian atau apa, saya suka upload nih video Satu Indonesia Award-nya, gitu. Jadi bisa kelihatan sih sebenarnya. Ini yang ke-16, sekarang sudah ke berapa ya? Oh, yang 16 yang sekarang ya? Oke, ini Pak Fasli nih. Nanti bisa dilihat-lihat lah. Oke, silakan dilihat yang Satu Indonesia Award ini, soalnya bisa ini. Ini ada pertanyaan dari Mas Muhammad Lugi. Saya mau daftar, tapi saya cuma anak kampung yang mau memajukan kewirausahaan di kampung saya. Silahkan. Jadi nggak apa-apa. Cuman sekarang cara berpikirnya ya. Cara berpikirnya. Oke, saya balik lagi ke sini. Silahkan daftar. Jadi siapa aja boleh daftar. Nah, oh sorry. Mana tadi tulisan itunya? Ini ya. Mana sih? Ini ya. Ini ya. Oke, ini dia. Yang paling bermasalah adalah waktu nulis ini. Jadi kita sebenarnya nggak ngelihat apakah itu kampung kayak kota juga bisa kalah sama kampung. Nah, tinggal bagian nulis di sininya nih. Niatnya gimana sih? Apa yang Anda kerjakan buat bantu desa tadi? Kesulitannya apa? Nah, di kesulitan ini betul-betul kita harus nulis. Kalau di kampung ya terutama, masalahnya apa sih? Misal kita punya produk di kampung, di desa, dan ternyata sangat susah banget buat pemasaran. Misalnya di sini banyak tukang apa sih? Pinjol-pinjol gitulah, atau rentenir apa segala macam. Jadi harus ngelawan harus ditulis semua. Jadi kesulitan-kesulitan yang kita hadapin ditulis semaksimal mungkin, terus produknya kita tulis, outputnya apa, usahanya bidang apa, dan misalnya dalam waktu kita melakukan membantu wirausaha tadi, kita melibatkan berapa orang di desa, di kampung tadi, dan Bapak Ibu di kampung ini harus dididik dulu berapa lama supaya bisa sampai jadi wirausaha. Ditulis semua. Jadi harus tertulis tingkat kesulitan yang kita hadapinya harus kelihatan banget gitu. Bentuknya tulisan ya. Mungkin agak susah, tapi ditulis aja. Nah, kemudian nanti outreach-nya ini nanti misalnya produknya kejual kemana aja. Nah, nanti sustainability-nya gimana. Kalau mau gini aja deh, biar gampang. Tolong tulis, ya, tolong usaha nulis. Tolong lihat dulu nanti registrasi. Ini kan masuk ke sini bisa registrasi. Ini tadi ya, mana sih tadi? Sini ya. Ini daftar. Jangan dibikin tulisannya dulu, bikin tulisannya di notepad dulu. Ini kan harus diisi dulu ya, nama, alamat segala macam. Terus klik selanjutnya nih sebelah sini ada tulis selanjutnya ya. Kalau kita klik selanjutnya nanti kita bisa ngelihat topik apa aja yang harus ditulis. Oke. Jangan pas ditulis dulu di situ. Bikin aja di notepad, di notepad. Nah, gini aja biar biar seru dah. Saya jadi konsultan boleh. Harusnya nggak boleh juri jadi konsultan, tapi ya biarin aja dah. Juri jadi konsultan yang ini. Tapi kira-kira gini, saya akan silakan bikin tulisan di notepad, kemudian kirim ke saya pakai email, biar saya akan bisa kasih komentar. Nanti komentarnya saya biasanya gini komentarnya, tolong tingkat kesulitannya dijelasin lagi. Jelasinnya terutama ini supaya kita sebagai juri nantinya bisa ngerti susahnya apa sih, ini produknya apa sih, untuk bisa bikin produk itu modalnya berapa, orang yang harus terlibat berapa, harus dididik berapa lama, tingkat keahliannya seperti apa, apakah cukup lulusan SD aja, ini semua harus ditulis ini. Jadi silakan aja nanti gini ya, nanti kontak saya pakai ini aja deh, pakai email. Jadi silakan ditulis terus kontak ke saya pakai email, nanti saya bisa kasih komentar tulisannya bagus atau enggak, kira-kira kayak gitu. Gitu ya. Jadi ini kayak tutorial cara nulis lah. Kalau enggak, biasanya tulisan Anda itu jadi jelek gitu. Padahal kerjaannya bagus, gara-gara nulisnya nggak bisa, nggak kelihatan bahwa effortnya tuh tinggi gitu. Jadi nggak apa-apa dah, udah.
bisa kirim email ke saya. Cuman saya tidak akan, jadi nilai saya tidak akan tergoyahkan dengan saya bantu ini ya. Cuman biar tulisannya lebih bagus saja. Jadi ini buat Mas Muhammad Lugi, silahkan teman-teman yang lain juga boleh, silahkan ditulis nanti kirim email ke saya. Jangan pastiin aja semua sekarang foto-foto, video-video, URL berita dimasukin, dikumpulin supaya nanti bisa masuk ke poin-poin ini. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, aman-aman aja nih. Deh, bagus. Tapi ini saya rada ekstrim nih. Ini membuka kesempatan Anda buat konsultasi. Juri lain nggak ada yang buka nih, cuma Nono aja yang buka. Nggak tahu, mudah-mudahan. Tapi saya akan tetap jaga etika. Saya nggak akan ini ya, nggak akan apa sih, nggak akan ngerubah apa-apa lah. Cuman intinya berusaha supaya tulisannya jadi lebih bagus di mata juri-juri yang lain, itu aja lah. Gitu. Oke, aman? Tidak ada pertanyaan, tolong kontak ke sini, email aja dengan dengan tulisan-tulisannya, dengan notepad-nya aja, karena mereka mintanya bentuknya tulisan, bukan Word. Jadi tulisan notepad nanti di copy paste aja. Ada 5 tulisan harus dimasukin di 5 kolom, nanti dikopas aja nanti dari notepad ke webnya dikopas ya. Gitu. Oke, baik, nggak ada ya, aman. Baik, ini udah jam segini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat dan mudah-mudahan Anda semua bisa bantu teman-teman yang Anda lihat baik di Indonesia ini supaya Indonesia tidak gelap. Kan sekarang katanya udah gelap ya, kita udah gelap. Baik, kita tutup pertemuan ini. Saya kembalikan pada Mbak Mei. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mei. Ya, terima kasih banyak Prof atas penjelasannya. Terima kasih juga kepada semua teman-teman yang sudah memperhatikan kegiatan webinar kali ini sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berselenggaranya webinar ini. Kami harap ilmu yang sudah disampaikan oleh Prof. Ono tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mendaftarkan dirinya kepada Satu Indonesia Award dan semoga dengan adanya webinar ini bisa menambah peserta yang ingin mendaftar di Satu Indonesia Awards. Bagi teman-teman yang belum menjadi mahasiswa di ITTS, pendaftaran mahasiswa baru ITTS gelombang 1 akan berakhir pada 30 April ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan untuk mendaftarkan diri teman-teman semua pada pmb.itts.ac.id. Sampai jumpa di acara-acara webinar ITTS selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mei. Terima kasih semuanya. Saya live juga. Terima kasih Pak Ono, makasih Pak. Makasih, makasih. Terima kasih.